Ini penugasan awal ke Timor Timur pada saat itu kan juga bukan persoalan-persoalan ringan ya. Itu persoalan kemampuan, keterampilan, dan nyali gitu loh Bang. Jadi gini Bang, yang pertama saya begini ya. TNI sudah beberapa kali menjalankan operasi intelijen untuk mencapai misi tertentu. Sebelum tahun 1998, TNI dulu namanya masih ABRI. Dan ABRI pernah juga menjalankan operasi flamboyan dalam misi pembebasan Timor Timur pada tahun 1970-an. Dalam misi operasi flamboyan ini, ada peran Sutioso, atau biasa disebut Bang Yos. Sutioso merupakan mantan gubernur DKI Jakarta yang saat ini pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Bang Yos telah makan asam garam selama 25 tahun di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopassus serta 4 tahun di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Dalam episode kali ini, kita akan membahas peran Sutioso saat misi operasi flamboyan, di mana beliau bertugas sebagai pengintai di Timor Timur. Nama saya Papa Akmil yang akan jadi host kalian, inilah channel Bangsa Indonesia. Pada operasi flamboyan saat itu, Bang Yos menjalani kisah heroik dalam misi rahasia di Timor Timur. Bang Yos pada waktu itu masih berpangkat kapten dalam satuan komando pasukan Sandi Yuda, yang dimana sekarang komando itu menjadi Kopassus. Dalam misi itu, Bang Yos tak bisa membiarkan rekannya disentak musuh. Bang Yos bahkan sampai menggendong pasukannya yang terluka sambil terus menghadapi ancaman peluru dari Serdadu Fretilin. Pada pertengahan 1970-an, Timor Timur sedang panas. Sebagai wilayah jajahan Portugal itu, gejolak muncul dengan terjadinya revolusi anyelir di Portugal. Maka, dinamika revolusi di Timor Timur diantisipasi oleh TNI yang mana Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah jajahan Portugal itu. Sebelum menjalankan misi klandestin dalam operasi flamboyan, Sutioso kala itu dipanggil menghadap Brigadir Jenderal Benny Mordani. Segera setelah itu, dia segera meluncur ke kantor asisten intelijen Deb Hankam. Di kantor itu, dia menemui Brigjen Benny Mordani. Sutioso lalu menghadap Benny di ruang kerjanya dan muncul perintah yang menyutkan nyali. Dalam buku TNI, kisah intelijen TNI dalam beberapa balagan sejarah Indonesia, yang diterbitkan Tempo Publishing, dituliskan bahwa Sutioso mendapatkan instruksi dari Benny Mordani untuk terjun dalam misi rahasia. Misi rahasia tersebut adalah mencari 2 titik untuk masuk ke dalam Timor Timur dengan tersembunyi. Dan waktu yang diberikan oleh Sutioso adalah sepekan. Tugas ini diberikan kepadanya sendirian, dan jika ditangkap, dia tidak akan diakui sebagai prajurit. Begitulah perintah Benny Mordani ke Bang Yos. Akhirnya pada awal tahun 1975, Sutioso meluncur ke Atambua dengan menyaru sebagai mahasiswa dan kuli panggul supaya bisa aman masuk ke wilayah Timor Timur yang kala itu dikuasai oleh tentara Portugal Tropas. Sutioso juga mesti menjaga diri jangan sampai ketangkap gerilyawan Fretilin. Gerilyawan Fretilin ini merupakan sebuah partai politik komunis yang ingin Timor Timur merdeka dari Portugal. Dalam tugasnya waktu itu, misi penyamarannya nyaris terbongkar beberapa kali oleh gerilyawan Fretilin. Namun Bang Yos bisa lolos berkat kemampuan intelnya. Nah, akhirnya, misi rahasia Sutioso sukses dengan masuk menyusup. Dia bisa memetakan dengan menggambarkan jalur masuk ke Timor Timur. Setelah selesai, dia lalu pulang dan melapor ke Brigjen Benny Mordani. Hasil gambaran intel dari Bang Yos ini menjadi landasan mula operasi yang lebih besar untuk TNI di Timor Timur, yaitu Operasi Flamboyan. Operasi ini terdiri dari 300 pasukan Kopas Sanda yang dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim Susi, tim Tuti, dan tim Umi. Sutioso sendiri masuk ke dalam tim Umi sebagai wakil komandan. Karena operasi ini rahasia, semua pasukan dalam operasi flamboyan ini tak berseragam militer. Mereka menyamar dengan menggunakan pakaian sipil, berkaos oblong, dan celana jeans. Karena hal tersebut, mereka pernah dikenal dengan pasukan sebutan Blue Jeans Soldiers. Tim Umi ke Atambua pada 27 Agustus 1975. Mereka menyusup ke Motain menggunakan laut dengan menumpang kapal bea cukai. Sutioso dan anak buahnya menyamar sebagai mahasiswa yang sedang KKN. Senjata serta amunisi disembunyikan dalam karung dengan kamuflase alat pertanian. 3 tim ini juga dilaporkan banyak bertempur dengan Fretilin dan beberapa kota di Timor Timur berhasil direbut oleh misi operasi flamboyan ini. Pada akhir tahun 1975, pasukan Blue Jeans Soldiers dilebur dalam operasi Seroja.
Sutioso juga pernah mengenang satu pertempuran saat bersama timnya menghancurkan pos-pos militer Fretilin. Sutioso saat itu sangat liar bertempur dan membuat ngeri Tropas serta Fretilin. Saking jengkelnya dihancurkan pasukan Sutioso, Tropas dan Fretilin sampai bersekutu untuk menjebak tim Umi. Jebakan yang mereka buat membuat tim Sutioso ini terdesak sampai ke tengah hutan, dan dua pasukan itu terus menekan menyerang. Tim Umi sendiri sampai terkunci di tengah hutan. Nah, pada suatu malam, tim Sutioso dibombardir tembakan sampai menjelang subuh. Pertahanan tim Umi saat itu sampai rontok. Banyak pasukan tim Umi sampai gugur. Bahkan, tim sudah kecapekan bertempur semalaman. Akhirnya, Sutioso memutuskan keluar hutan dan menuju pos militer TNI di perbatasan. Sambil membawa senakan AK-47, Kapten Sutioso menggendong Tamtama, yang merupakan pelayan radio dan dia sedang terluka parah. Meskipun hasilnya Tamtama itu meminta Sutioso untuk meninggalkan bersama senjata untuk menghambat pergerakan pasukan Tropas dan Fretilin yang sudah mendekat, Bang Yos menolak permintaan tersebut sambil terus menggendong prajurit Tamtama yang terluka itu. Dengan tanpa lelah, akhirnya Bang Yos sampai ke pos pengamatan intelijen Indonesia. Pasukan musuh yang mengejar dia akhirnya mengedurkan serangan dan mundur begitu tahu di depannya ada pos pengamatan intelijen Indonesia. Sayangnya, sampainya di pos bantuan, sang Tamtama yang terluka itu gugur karena kehabisan darah. Kapten Sutioso begitu terpukul dan kecewa dengan dirinya harus kehilangan anggotanya lagi di punggungnya. Nah, itulah cerita saat Sutioso melakukan pengintaian di Timur Timur. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @bangsafakta agar kalian tak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Namaku Papa Akmil dari channel Bangsa Indonesia, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.